Sudah ini start ya? Sudah Ustaz. Ya. Sudah Ya. Ustaz. Baik. Saya lanjutkan dulu. Terima kasih Nak. Oh, iya Ustaz. Baik. Jadi di pentingnya niat dalam beramal itu saya ambil dua. Yang pertama adalah mengarahkan ya tujuan beramal itu kepada Allah. Jadi ini yang paling penting. Karena apa yang kita kerjakan itu nanti kalau tidak ditujukan pada Allah, ketika kita sudah meninggalkan alam ini, nah ini yang repot nanti. Kita tidak dapat menemui apa yang kita lakukan. Itu kenapa mengarahkan tujuan beramal itu kepada Allah. Bukan untuk Allah loh ya, bukan. Bukan untuk, tapi kepada. Ya, karena Allah tidak butuh amal kita. Jadi kepada Allah itu artinya kita beramal, nanti kita simpan di Allah amal kita. Nah, amal yang bisa disimpan di Allah, yang kita tujukan pada Allah itu adalah apa yang disukai atau apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itulah pentingnya niat itu diluruskan. Makanya niat ada niat kemudian ikhlasul amal. Begitu. Ya. Jadi yang pertama ini, mengarahkan tujuan beramal itu kepada Allah. Itu yang paling penting. Karena nanti apa yang kalian dapatkan, kalian duduk, kalian tidur, kalian belajar, kalian baca Quran, semuanya nanti tersimpan dalam file yang seperti itu. Dan nanti bentuknya itu seperti makhluk, misalnya tatkala seseorang itu wafat dan kemudian masuk di dalam liang lahat, maka dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Contohnya, dia baca Qur'annya itu akan datang. Nanti belajarnya juga akan datang. Dia akan datang menghampiri yang melakukan itu. Nah, ketika menghampiri yang melakukan itu, nah disinilah kemudian pentingnya ditujukan kepada Allah tadi itu di situ. Ya, nanti dia berbentuk makhluk membantu kita. Misalnya di alam barzah, waduh gini nih enak rek, rujak cingur atau gado-gado gitu. Dia datang akan memberikan kita apa yang kita ingini sebelum masuk di hari akhir. Bahkan di hari akhir pun dia akan bersama kita. Kalau beramalnya ditujukan kepada Allah. Begitu. Ya. Jadi di ungkapan kita inna sholati, lanjutnya apa? Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bukan untuk Allah, itu karena Allah. Karena itu berarti beramalnya mengikuti tata caranya Allah. Itu nanti amal nanti akan menjadi fasilitas bagi kita ya, ketika kita masuk di alam barzah. Itu adalah pentingnya niat dalam beramal. Yang pertama mengarahkan tujuan beramal kepada Allah saja, ya, tidak kepada yang lain. Atau hanya kepada Allah. Yang kedua adalah yang menjadi fokus kita, ya, bahwa pentingnya niat dalam beramal itu, ya, agar amal yang dilakukan, ya, tertuju pada sebuah amal, sebuah pekerjaan yang dilakukan pada amal soleh, ya, saya sebut amal soleh tersebut. Contohnya begini, ya, ketika kita berinfak, ya, ini contoh infak, ya, saya contohkan infak. Seseorang berinfak, misalnya ada yang Rp1.000, ya, ada yang Rp5.000, ada yang 1 juta, ya. Jadi gampangnya ada yang 1.000, ada yang 5.000, ada yang 1 juta. Nah, Allah tidak menilai ini, tidak menilai jumlahnya.
Enggak. Ya. Nah, supaya jadi fokus niat kita, kalau kita beramal, biar orang bilang, kamu beramal cuma 1.000, saya 1 juta. Ya. Bahkan yang lain pun mengatakan, enggak, saya 10 juta. Misalnya begitu. Nah, yang beramal 1.000 atau berinfak 1.000 pun tidak memiliki kegusaran atau rasa rendah diri, enggak. Nah, ini namanya agar amal yang dilakukan tertuju pada sebuah pekerjaan yang dilakukan pada amal soleh tersebut. Infak ya infak, 1.000 ya 1.000, sudah, enggak mikir orang yang beramal 1 juta, umek 1.000, enggak. Cuma 1.000, enggak. Biar 1.000 karena memang saya saat itu punyanya uang 1.000 untuk beramal. Nah, itu namanya fokus kan, karena niatnya itu ditujukan kepada Allah, ya enggak peduli orang bilang apa. Beramal cuma 1.000, saya 10 juta. Nah, itu yang tidak konsentrasi itu. Itu artinya dia sudah lepas dari amal yang dilakukan atau pekerjaan yang dilakukan. Infak. Bukan untuk pamer, ya infak yang infak memberi. Artinya kalau memberi sesuatu kepada orang lain, diterimanya pemberian kita dan dimanfaatkannya pemberian kita, selesai. Itu contoh. Contoh yang lain gini. Misalnya kalian ini bersama saya, masing-masing ngasih, misalnya contoh, seseorang ngasih 10 juta pada orang lain. Tiba-tiba uang yang 10 juta kita berikan itu, ternyata dibelikan apa? Dibelikan miras, gitu, minuman keras, bir, gitu. Waduh, Berarti udah bukan tahu tanggung jawab kita begitu lagi. tadi nggak kukasihkan dia. Nah, ini namanya nggak konsentrasi. Ini namanya perubahan niat atau merusak niat. Ketika kita memberikan sesuatu pada yang kita tuju, ya, katakan 10 juta tadi itu. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh orang yang kita beri tadi, mau taat kepada Allah atau mau bermaksiat, itu urusan dia. Bagi kita harus istiqomah tadi dengan tujuan pentingnya niat dalam beramal untuk kita pertahankan agar kita tetap konsentrasi pada infak tadi itu. Tidak digusarkan, tidak dikacaukan oleh pekerjaan yang dilakukan oleh penerima infak. Sudah selesai. Sudah kalau begitu lain kali enggak kita kasih saja. Nah, itu enggak usah diumang, enggak usah diucapkan, sudah pelajaran selesai. Gitu. Kasih uang ternyata dipakai maksiat. Nah, disinilah letaknya pentingnya niat di dalam beramal untuk tetap istiqomah karena niat itu ada di awal pekerjaan. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan tetap dipertahankan, setelah melakukan pekerjaan jangan dirusak. Ya tadi, menyesal aku memberi dia uang 10 juta. Nah, karena menyesal berarti rusak amal tadi. Berarti kita tidak fokus pada niat Tujuan. tadi itu. Nah, itu, lihat itu. Begitu pula kalau pamer. Masjid ini, kalau enggak saya sumbang 1 miliar itu, atau enggak disumbang bapak saya, enggak jadi. Nah, seperti itu sudah enggak konsentrasi. Artinya tidak tertuju pada pekerjaan yang dilakukan amal soleh tersebut. Artinya dia tertuju harusnya pada infak saja. Selanjutnya ya sudah tidak usah dicampur adukkan dengan yang lain. Pamer, nah bukan infak. Infak ya infak, pamer ya pamer gitu. Ya pamer jangan dicampurkan dengan infak. Itu pentingnya menjaga niat tadi itu. Ya. Nah di sini saya ambil 2 saja. Jadi contohnya infak saja yang paling mudah tadi itu gitu. Contoh yang lain. Kalian menuntut ilmu, kuliah katakan, kuliah. Kuliah ya mencari ilmu. Tidak usah kemudian dibiaskan lagi dengan pekerjaan yang lain. Misalnya saya kuliah ini nanti cari jurusan yang gampang dapat uang. Nah, keliru. Kalau ingin dapat uang itu bekerja. Kalau ingin dapat ilmu ya berarti belajar. Ini yang saya maksudkan pentingnya niat itu agar amal yang dilakukan itu tertuju pada pekerjaan yang dilakukan
amal sholat tersebut secara khusus, gitu. Iya, Ustaz. Ya, khususnya di situ. Jadi kalau belajar ya belajar, nggak usah mikirkan dapat uang, gitu. Nanti kalau ingin dapat uang ya bekerja. Ya, kalau ingin dapat pujian ya lakukan sesuatu yang terpuji, gitu. Bukan sholat itu. Oh, enggak lah. Ya, Iya. sholat juga kalau kita ingin dipuji manusia ya rugi kita. Karena sholat ya sholat. Kalau ingin dipuji ya lakukan sesuatu yang terpuji di hadapan yang maha terpuji, gitu. Kalau kita melakukan yang terpuji di hadapan makhluk yang belum tentu terpuji, nah ini salah lagi kita. Nggak secara khusus, berarti sudah campur aduk seperti es campur, seperti tahu campur, seperti ya apalagi yang campur itu. Ya, gitu. Ya, nah bisa dipahami ya? Bisa Ustaz, insya Allah. Ya, baik. Saya berharap begitu supaya kita mengerti betul tentang niat. Nah, karena apa? Nah, ini di hadis berikutnya. Karena kita itu beriman dengan rukun iman yang 5. Yang 5 atau yang 6 ini? Rukun Islam yang 5. Oh, kalau rukun Islam yang 5. Rukun iman? Rukun iman itu 6. Oh, 6 ya. Ya, 6. Yang 6. Gitu. Ya, di sini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Didapat dari Ali bin Abi Thalib. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yu'minu, tidak sempurna imannya. Al-abdu, seorang hamba, ya, hatta, sehingga seorang hamba itu yu'minu, beriman bi arba'in. Tadi kita sebut berapa? 4. 4 ya? Enggak. Arba'in. Enggak, tadi rukun iman tadi kita sebut berapa? 6. 6 Sita. ya? Ya, 6 ya. Ini 4. Ya, 1. Jadi sehingga dia beriman kepada 4. Billahi wahda, hanya kepada Allah beriman, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini 1. Ya. Saya warnai merah. Ya. Kemudian yang kedua, wa anni, dan sesungguhnya aku, kata Rasulullah utusan Allah. 2. Ya, saya warnai dengan warna hijau. 2. Nih. Yang ketiga, wabil ba'si ba'dal mauti, dan kita akan dibangkitkan nanti setelah kita wafat. Saya warnai dengan ungu. Dan yang berikutnya wal qadri, dan juga tentang takdir Allah, ya, yang saya warnai dengan orange. Ya. Nah, kemana yang 2? Katanya rukun iman itu ada 6. Ya. Jadi gini, yang pertama, ketika hadis ini menyebutkan 4, bukan berarti ini bertolak belakang dengan rukun iman yang 6. Bukan. Saya tampilkan hadis ini supaya kalian mengerti bagaimana 6 itu terjadi. Salah satunya tadi itu, kalau kita beriman kepada Allah, maka niat kita melakukan amal itu harus ditujukan pada Allah. Itu namanya billahi wahda la syarikalah. Ya. Ini yang kurang apa? Iman kepada apa yang kurang dari 4 ini? Hari kiamat. Hari kiamat? Iya, Iya. Iya. Ya. Aku kok jadi takut. Hari kiamat itu wabil ba'si ba'dal mauti, dan dibangkitkan setelah mati itu terjadi. Kejadian itu adalah hari kiamat. Yes. Yang belum disebut ini adalah yang pertama kepada malaikat. Yang kedua adalah kepada kitab. Ya. Di mana letak? Kalau kitab itu adalah jika kita beriman kepada Allah, Allah berfirman, lalu Allah mengutus Rasulnya, dan Allah berfirman kepada Rasulnya, itu sudah masuk di situ. Ya, itu.
Kemudian berikutnya terkait dengan malaikat, ya. Malaikat itu juga masuk di dalam billahi wahda la syarikalah. Kalau Allah mengutus Rasul, lalu Rasulullah, utusan Allah itu kemudian diberikan sesuatu, atau ketika memperlakukan dalam takdir itu sesuatu, maka Allah mengutus malaikat. Itu ada di billahi wahda la syarikalah di dalam teks hadis ini. Ya. Jadi kalau kita kembali kepada apa yang kita bicarakan dalam rukun iman, di sini harusnya ada 6, ya. Rukun iman ada 6. Nah, tapi yang disebutkan oleh hadis ini adalah satu, adalah terkait dengan beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ya, kemudian di sini disebutkan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ani, sesungguhnya saya, itu. Kemudian yang kedua, kebangkitan setelah mati. Hari kiamat itu kan setelah mati. Ya. Kemudian berikutnya adalah beriman kepada takdir, bahasa kita ya. Qadar itu takdir, ya. Nah, tadi malaikat itu masuk di sini. Ya. Di sini beriman kepada malaikat. Itu. Nah, kalau di sini masuk di dalamnya, ya, di beriman kepada malaikat, Rasul, utusan Nabi dan Rasul, masuk di sini, ya. Kemudian berikutnya juga bisa masuk di nomor 1, ini bisa masuk di nomor 2, karena kitab itu diberikan kepada utusan Allah. Ini beriman kepada kitab. Kalau di sini masuk yang ditanyakan tadi itu, maka beriman kepada hari kiamat. Nah, karena kebangkitan itu. Baru di sini kita masukkan beriman kepada qada, dan qadar. Begitu ceritanya, ya. Jadi ini adalah konsep 4, sebenarnya masuk di dalamnya juga jadi 5. 1, ya. Kalau kita urutkan sesuai urutan yang kalian hafal, 2. Ya, di sini ada 3. Maka di sini ada 4. Di sini 5. Dan kemudian terakhir di sini ada 6. Begitu. Ya. Nah, yang kaitannya dengan niat tadi itu adalah kita berada di sini. Yang pertama, beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Karena sifat Allah itu abadi, sementara kita tidak abadi, maka cara mengabadikan diri kita dan apa yang kita lakukan harus ditujukan kepada Allah. Begitu. Harus ditujukan kepada Allah. Karena kita beriman begitu. Nanti yang membalas Allah, yang menyimpan Allah, yang nanti menunjukkan kembali atau memberikan kembali amal kita juga Allah. Nah, di sini letaknya. Nah, tinggal nanti cara kita melakukan amal, baru kita beriman kepada Nabi, karena dicontohkan kepada Nabi, kita beriman kepada kitab, karena di kitab itu dijelaskan, ya, gitu. Ini cara beramalnya. Begitu pula berikutnya, ketika amal-amal itu terjadi, maka setelah kita mati atau meninggalkan dunia ini, baru nanti amal kita temui mulai dari alam barzah. Barzah itu peralihan sebelum akhirat
tapi setelah dunia. Dunia sudah selesai, akhirat belum datang, maka disebut barzah. Nah, para ulama menyebutkan ini adalah bagian dari akhirat atau permulaan akhirat yang belum masuk di akhiratnya. Ya, permulaan kiamat, tapi belum masuk di kiamatnya. Ya. Atau beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, itu biasanya disebut gitu. Ya. Makanya disebut akhirat. Kiamat itu yang dibangkitkan. Kapan dibangkitkan? Setelah berakhirnya seluruh hari ini. Nah, qada dan qadar ini adalah apa yang sudah ditetapkan dan apa yang terjadi. Contohnya, kalian sekarang di rumah menghadapi layar-layar itu. Ya, itu namanya qada. Qadarnya adalah bahwa segala sesuatu yang kita sekarang sedang duduk-duduk dan kalian sedang mendengarkan apa yang saya sampaikan, itu sudah tertulis 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Jadi kalian duduk di hadapan layar sekarang ini, detik ini, 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan, itu sudah dikodarkan untuk terjadinya yang sekarang ini. Loh Ustaz, berarti kita apa itu namanya? Berarti nasib kita misalnya kaya atau kayak gitunya emang udah ditentuin, Tat? Hah? Itu sudah ada kodarnya, sudah dikadarkan. Enggak, Tat, maksudnya gini loh, Tat. Jadi apa itu namanya? Misalnya kita itu berarti sebenarnya kita masuk surga atau neraka berarti sudah ditakdirkan, Tat. Iya. Lah terus aku ini tidak tahu ya, Tat, pemikiran sesat atau enggak. Lah terus Ya, ngapain ya, ya. beribadah itu, Tat? Nah, itu, Tat. Gimana? Jadi aku pernah mendengar ya, itu ada kayak ya orang nggak percaya agama sih ini hitungannya. Itu ngomongnya kan kalau katanya di Islam itu sudah ditakdirkan sama Tuhannya, sudah diatur ngapain kamu beribadah. Lah ini sesat. Gitu. Nah, tapi kan untuk saya masih pada pendirian yang kokoh, Tat. Ya, amin. Yang lain. Gimana itu? Gimana ini? Ayo, gimana yang lain? Tanggapannya. Ayo. Itu sudah ditentukan. Rasulullah itu pernah berdiri itu. Kemudian membawa tongkat. Waktu itu di kuburan namanya Baqi. Para sahabat ada di depannya itu. Nah, di depannya itu kemudian dituding pakai tongkatnya itu. Rasulullah menuding, setiap kalian, ditunjuk satu-satu, setiap kalian itu sudah ditentukan tempatnya di surga atau neraka. Waktu itu Rasulullah masih hidup. Ini sahabat sudah dituding satu-satu. Kamu sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Maka seseorang di antara mereka kemudian angkat tangan. Ya Rasulullah, kalau gitu kita nunggu nasib aja dong. Nah begitu. Pertanyaannya, ya Rasulullah, kalau begitu kita menunggu nasib saja. Seperti pertanyaan tadi. Lah kalau tempatnya sudah ditentukan di neraka, lah untuk apa kita beramal? Kalau tempatnya di surga juga untuk apa kita capek-capek sholat? Toh nantinya juga masuk surga juga. Ya, singkat pertanyaannya begitu. Afala nattakilu ala a'malina ya Rasulullah? Itu pertanyaannya sahabat. Apakah kita ini menunggu dengan goyang kaki saja atas amal-amal kita yang nantinya sudah ditentukan? Rasulullah kemudian menjawab, bala, tidak seperti itu. Tidak sama sekali seperti itu. Tidak. Lalu harus bagaimana? Nah, Rasulullah menyebutkan, i'malu, kerjakanlah seluruh dari pekerjaan-pekerjaanmu, apa saja. Fakullun, maka seluruh pekerjaan itu muyassarun, ada kemudahan, lima khuliqalahu, apa yang sudah diciptakan. Mau jadi baik, pekerjaannya ada mudah. Mau jadi jahat, juga pekerjaannya mudah. Tapi dua-duanya punya konsekuensi. Kalau yang melakukan baik, nantinya enak, tenang. Kalau melakukan jahat, nantinya sengsara dan kemudian tidak bisa tenang. Itu. Itu caranya. Nah, di sini letaknya
bahwa kalau kita sudah ditentukan 50.000 tahun ya sebelum bumi dan langit diciptakan, kita kan tidak tahu kalau kita itu di surga atau di neraka. Nah, itu apakah kita kemudian goyang kaki saja? Lah, dari mana Anda tahu kalau masuk neraka? Dari mana Anda tahu kalau masuk surga? Gitu. Jadi sampai daun yang jatuh dari pohon itu juga sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Nanti jatuhnya gimana, ditiup angin atau kemudian diinjak burung atau kemudian jadi tempat halakonya semut atau ditabrak mobil akhirnya daun itu jatuh, atau karena kalian sendiri yang goyang-goyangkan pohon itu seluruhnya sudah ditetapkan oleh Allah di 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Terus siapa yang umur 50.000 tahun? Iya, enggak tahu, tanya saya. Ya, enggak ada manusia yang umur 50.000. 50 tahun ya. Banyak tadi insya Allah tadi. Kalau 5 tahun, ya kita semuanya sudah lewat dah 5 tahun. Tapi kalau 50.000, itu tidak ada manusia yang umurnya segitu. Jadi 50.000 sebelum bumi dan langit diciptakan, seluruhnya itu. Dari mana kita dapatkan? Di surah Al-Qalam, bunyinya apa ayat pertama? Nun. Nun, lanjut. Wal qalami wa ma yasturun. Nah, jadi wal qalami wa ma yasturun, dan demi pena apa yang nanti dituliskan, maka itulah Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Pertama kali. Oh, berarti pena sudah ada sebelum ini tuh. Nah, pena itu, nah, ini keturunannya dan anak cicit-cicitnya namanya spidol. Jadi pena itu adalah makhluk yang pertama kali diciptakan. Di dalam tafsir disebutkan demikian. Lalu setelah Allah menciptakan pena, maka ditulislah di situ apa yang akan terjadi, ya, sesuai kehendak Allah dan kejadiannya kapan, ya, di bulan apa, detik keberapa, menit keberapa, hari keberapa, tanggal berapa, ya, tempatnya di mana, terus kejadiannya apa, itu sudah ditulis. Nah, kita tidak tahu juga, makanya jangan ngaku-ngaku, ya kalau begitu, kalau tempatku di surga, lah ngapain capek-capek sholat tahajud? Terus siapa yang memberitahu tentangmu masuk surga? Ya nanti tempatku kalau di neraka lah ngapain juga capek-capek sholat. Sholat juga tidak berfungsi. Terus siapa yang pernah memberitahu kalau Anda itu akan masuk neraka? Kan tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, makanya Rasulullah tadi menganjurkan, i'malu, kerjakan saja. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, karena semuanya mau jadi baik ada kemudahannya, mau jadi jahat juga ada kemudahannya, mau melakukan kebaikan ada kemudahannya, mau melakukan kejahatan ada kemudahannya. Itu ada di surah Al-Lail. Wa amma, adapun man siapa, a'to yang memberi, ya, a'to wattaqo dan dia bertakwa, ya, ya. Jadi amma man a'to wattaqo wasaddaqo dan dia membenarkan bil husna tentang kebaikan. Ingat kata ini. Fa maka nu yassiruhu, kami mudahkan lil usra untuk menuju kebaikan, lil yusra untuk kebaikan tadi itu. Ayat itu. Ayat yang kedua, wa amma adapun mambakhila, orang yang bakhil, wastagna dan tidak butuh, merasa tidak butuh. Wa kadzdzaba dan dia mendustakan bil husna, tadi membenarkan kebaikan, sekarang mendustakan kebaikan. Di ujungnya kayak sudah disebutin semua enggak sih, Tat? Di ujungnya sama, fasanu yassiruhu, kami mudahkan lil usra. Kami mudahkan untuk keburukan tadi itu. Berarti mau buruk juga ada kemudahannya, mau baik ada kemudahannya. Mau jadi jahat ada kemudahannya, mau jadi baik juga ada kemudahannya.
Mau mengamalkan pekerjaan yang baik juga ada kemudahannya, mau melakukan pekerjaan jahat ada ada kemudahannya. Tetapi dua-duanya ini nanti punya resiko sendiri-sendiri, punya dampak sendiri-sendiri, punya rasa sendiri-sendiri, ya. Itu yang harus konsekuensi yang harus kita lakukan dalam kita beriman kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Begitu. Termasuk saya duduk di sini, ya kalian duduk di sana. Oh itu sudah ditakdirkan. Apa kalian? Oh enggak, aku enggak ditakdirkan. Aku lari sekarang, aku duduk di WC, misalnya begitu. Ya, komputerku ada di sana di meja, tapi aku duduk di WC. Oh berarti salah takdirnya Allah. Ya, jadi dari dulu itu sudah ada modus seperti itu, sudah ada gitu. Enggak, aku enggak duduk di depan layar, tapi aku baring-baring di halaman. Nah, modusnya itu sudah ada. Nah, tinggal bagaimana manusia itu melakukan, sesungguhnya tidak usah berpikir tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Lakukan saja dengan konsekuensi. Kalau Anda melakukan kebaikan, konsekuensinya Anda akan dapat baik. Enak, senang, bahagia, tenang. Kalau Anda melakukan keburukan, maka konsekuensinya juga ada. Anda tidak tenang, Anda sengsara, ya, Anda tidak bahagia, ya. Itu konsekuensi sudah. Begitu. Jadi ini adalah bagian dari rukun iman seluruhnya itu. Saya kembali kepada hadis yang pertama. Inilah pentingnya kenapa kita harus menjaga niat tadi itu. Jadi amal atau pekerjaan yang kita lakukan tadi itu secara khusus ya sudah konsekuensinya adalah khususkan itu, nggak usah dicampur macam-macam. Nah, karena itu harus ada niat. Ini kaitannya dengan yang kita pelajari. Jadi supaya jangan sampai kejadian ini membuat penyesalan di kemudian hari. Allah tidak menginginkan begitu, tapi menginginkan yang terbaik sehingga kita diajarkan niat itu dalam beriman kepada Allah. Ya, tuh, intinya di sini. Nah, inilah yang paling penting untuk kita perlakukan pada diri kita, ya, dalam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab-kitabnya dan ketetapan yang akan berlaku pada hari akhir atau hari kiamat, ya, dan juga ketetapan yang dilakukan oleh Allah di dalam menentukan atau memprogramkan atau memberlakukan sesuatu. Nah, begitu. Ini supaya kita ingat, ya, bahwa apa yang kita lakukan seluruhnya under control, ya, di bawah kontrol Allah, tetapi yang kita lakukan seluruhnya punya dampak konsekuensi kepada diri kita sendiri. Itu yang bisa ngatur kita. Orang lain boleh memaksa, bukan boleh. Orang lain bisa memaksa kita, tetapi yang mengatur tetap kita. Jadi kita tidak kuasa atas orang lain. Contoh, gigi kalian sakit. Apa kemudian saya bisa mencabut kesakitan gigi kalian? Tidak bisa. Karena yang bisa dokter melepas gigi. Kesakitan, dokter gigi juga tidak bisa. Ya Yang kan, bisa sarana bantuan Allah melalui dokter gigi itu. tetap tidak bisa. Dokter itu hanya memberikan sebuah alternatif jalan menuju tidak sakit. Tapi yang membuat tidak sakit itu tetap Allah. Contoh yang lain. Apakah makhluk manusia itu bisa mematikan makhluk hidup yang lain? Tidak bisa. Bisanya hanya membunuh. Pembunuhan. Kalau mematikan. Nah, mematikan ini. Ya. Beda konteks berarti itu sama yang lain lah. Jadi membunuh itu tidak selalu berakhir dengan kematian, ya tak? Contoh kalian pembunuhannya gagal.
Nyamuk ini, nyamuk di tangan. Wing, 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 wing. Nempel di tangan. Nempel ini, sudah nempel. Kalian sudah ancang-ancang. Ya. Nempel. Terbang dia. Lah kan pembunuhan tidak selalu berakhir dengan kematian. Jadi manusia hanya bisa melakukan pembunuhan, tetapi yang mematikan itu hanya Allah. Nah, itu namanya la syarikalah. Allah tidak punya sekutu apapun untuk mematikan makhluknya. Itu contoh ya, contohnya. Jadi disitulah keabadian yang kita lakukan juga akan berlangsung seperti itu kalau kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami, nak? Bisa, Ustaz. Ya, jadi semuanya seperti itu. Baik, kita balik ke hadis yang kita pelajari. Jadi kaitannya dengan babul iman, bab iman biarkanil iman dengan rukun-rukun iman, beriman dengan rukun-rukun iman. Ya, jadi kalau disebut di sini 4, la yu'minul abdu hatta yu'mina bi arba'in. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia beriman kepada 4. Ya. Jadi yang 4 ini kemudian saya jabarkan, billahi wahdah la syarikalah, beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ini berarti turun di dalamnya termasuk beriman kepada malaikat. Wa anni Rasulullah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, ya, karena Nabi Muhammad juga mendapatkan kitab, maka ini ada 2. Beriman kepada Nabi Allah dan juga beriman kepada kitab-kitab Allah. Gitu. Setiap nabi adalah rasul. Betul? Betul. Salah, Ustaz. Setiap rasul salah. adalah nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul. Iya, bener, gitu. Setiap rasul itu pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Makanya kayak yang kita beriman dalam pelajaran akidah kita, ada 25 rasul yang mereka pasti nabi. 25 nabi dan rasul. Iya, Ustaz. Sedangkan nabi itu jumlahnya ada yang mengatakan di dalam riwayat disebutkan 200 sekian ribu lah gitu. Nabi. Ada yang mengatakan wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ya, setiap rasul itu adalah nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Ya, itu begitu. Dan kemudian yang kedua terkait dengan hari kebangkitan setelah mati, itu artinya kita beriman kepada hari akhir yang dimulai dari alam apa tadi? Barzah. Ya, ingat saya tulis barzah itu artinya adalah pemisah. Ya. Di surah Ar-Rahman ada, ya. Jadi ketika Allah berfirman, ya, barzakhul la yabghiyan, itu ada di laut itu, tepatnya di Selat Gibraltar, ya, antara Eropa dengan Afrika itu ada laut yang memisahkan antara laut asin dan laut tawar. Nah, itu enggak lautan ini, lautan. Laut kok tawar, Tat? Laut ini, lautan. Jadi nantilah kalau nanti rihla ke Selat Gibraltar sana itu. Jadi di sana ada lautan yang terpisah antara daratan yang terpisah antara laut yang asin dengan laut yang tawar. Tetapi kalau kita opiok ya, tangan kita masukkan ke lautan itu, yok, ayo kamu campur. Ya enggak campur, ya kembali lagi seperti ada pemisahnya, Jadi kalau ada ombak, biar air asin masuk ke tawar. Nanti air tawar mendorong lagi untuk masuk ke asin. Nah, gitu. Dan warnanya juga beda. Yang asin warnanya kebiru-biruan, yang tawar warnanya agak kecoklatan. Itu lautan luas, lebih luas dari Selat Madura.
di selat Gibraltar itu. Di sana ada pemisahnya yang disebut di dalam surah Ar-Rahman itu. Apa namanya? Barzakhul la yabghiyan. Pemisah yang ya tapi tidak memisahkan antara keduanya. Sampai nanti ada rumus di dalam pelajaran kalian nanti berikutnya di SMA insya Allah. Tapi di SMP sudah ya. Kenapa air laut itu bisa? Kenapa air laut itu bisa asin? Ada kandungan natrium, Ustaz. Ya, itu kan ada. Dari Natrium mana? klorida, Ustaz, bukan? Lah ya, dari mana datangnya asin itu? Iya. Dari ya pasti, tapi ada prosesnya kan begitu. Ya. Ya coba. Aku mau jawab dari sudah ditakdirkan Allah. Ya, ada. Jadi gini prosesnya itu asin. Air hujan itu kan tidak asin. Iya, Ustaz. Ketika turun di bumi, ya, di bumi itu ada bebatuan yang ada di tanah. Maka air yang ya nanti kalian bahasakan sendirilah dalam bahasa kimia itu, air yang turun terkena batu tadi itu, maka kandungan yang ada dalam batu tadi larut di air yang turun dari langit tadi itu. Mineral. Maka dia mengalir di mata air, lalu ke sungai, sungai itu terus nanti berakhir ketemu di mana? Di laut. Ya, ketika di laut itu sifat garam itu dicampur dengan yang di bawahnya ada gunung berapi yang mengeluarkan ya magma, kadang kemudian partikel-partikel yang ada di dalam bumi, maka disitulah membentuk sebuah unsur garam. Nah, kalau yang tadi kok jadi tawar? Ya, salah satu di antaranya di bawah air laut tawar itu tidak kita dapatkan di situ adanya gunung atau proses gunung berapi yang ada di bawahnya. Gitu. Sehingga air mengalir dari sungai menuju lautan tawar tadi itu dia tidak asin karena tidak didukung oleh beberapa mineral-mineral dari pusat bumi atau dari magma bumi di bawah laut. Itu secara ilmiahnya, Ustaz. Ya, ilmiahnya begitu. Nanti kalian temukan di dalam konsep ilmu alam atau di dalam fisika atau di dalam proses kimiawi yang terjadi di air laut. Gitu. Nah, ini adalah disebutin dulu di Al-Qur'an. Ya. Takdir ya, takdir. Tapi Allah memberitahukan tentang ilmu tersebut secara fakta itu ada di situ. Ya, makanya kemudian alam kubur disebut barzah karena dia memisahkan, sudah terpisah dari alam dunia, tapi belum masuk alam akhirat. Dia di situ namanya barzah. Disebut kobrun atau kuburan karena dia ditanam atau dia dibungkus dan dikubur. Itu namanya kobrun ditanam ya atau ditimbun. Itu kobrun ya. Baik, ini terkait dengan pelajaran kita pada hari ini di dalam rukun iman yang sudah kita hafalkan itu kita ilmui lagi, yaitu kaitannya beriman kepada Allah itu sangat erat kaitannya dengan menata niat, ya. Jangan lupa ya. Beriman kepada Allah itu sangat erat kaitannya dengan niat karena disitulah kita simpan seluruh amal kita. Kalau kita beriman kepada Allah, disitulah kemudian Allah lah yang akan memberikan balasan kepada apa yang kita lakukan dan selanjutnya. Ustaz, sebentar Ustaz, aku mau screenshot Ustaz, agak di zoom out sedikit Ustaz. Di mana, ke atas? Ini? Zoom bukan Ustaz, yang tadi Ustaz coret-coret warna-warni itu loh Ustaz. Oh, sini dah. Ini. Ya, ini kayaknya sepertinya penting. Ya, sudah saya perkecil biar kalian. Nah. Ya. Bentar ya. Screenshot. Ya. Baik, silakan. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Oh iya Ustaz.
Ya, ya. Ini nanti filenya dibagi kah? Loh, kan saya sudah kirim ke Zidan. Bukan, maksudnya yang udah diwarna-warniin gini, Tat. Oh ya sudah, ambil saja yang itu. Saya enggak kirim. Nek, mosok Ustadz harus ngirim tiap pelajaran ya. Kita aja nanti tak konvertkan ke Word. Nah, sudah. Nanti, pokoknya kalian kalau belajar ya bawa pulpen, bawa kertas atau bawa buku gitu untuk dicatati. Makanya yang saya coret ini dicatati gitu loh. Ya. Ya. Kalau saya nyatetnya habis pelajarannya udah jadi pelajarannya selesai, habis itu baru tak catati. Nanti kan screenshotannya. Silakan yang lain. Masih ada waktu, ada yang dipertanyakan? Ayo. Lo Rep, nanti bingung-bingung itu lo, tanya yuk. Ayo. Ayo tanya, ayo. Ya, silakan. Kindi ya, bicara Kindi. Ayo. Kindi. Atau Wildan, ayo Wildan. Nah, itu. Ayo. Oh, Kindi bicara Kindi. Kindi apa? Kemarin lo Kindi lo. Ya, sudah. Gak apa-apa ya. Ya, kan, apa Ustadz, saya kan pernah dapat cerita gini, Ustadz. Oh ya. Jadi ada seorang Rasulullah itu dapat kabar dari malaikat kalau ada seorang pemuda itu mau meninggal gitu, Ustadz. Nah, tapi pemudanya itu bersedekah, akhirnya tuh nggak meninggal, jadi meninggal. Itu ya apa? Oh ya. Itu kaitannya dengan qada dan qadar ya. Ya, gini. Kalau kita ilmui begini. Tadi kita mengilmui air laut ya. Sekarang kita mengilmui kisah itu ya. Begini. Malaikat pencabut nyawa itu akan mencabut kalau sudah SK-nya turun dari Allah. Siapa yang tahu? Ya hanya malaikat itu. Itu hanya malaikat itu. Nah, jadi contoh di dalam kisah. Nabi Adam itu punya cucu namanya Daud, ya. Jadi Al-Kisah umur Nabi Adam itu 1000 disebutkan. Ini cerita di Ibnu Katsir, di dalam tafsir Ibnu Katsir. Umur Nabi Adam itu 1000 ya. Kemudian dalam perjalanannya dia ingin memberikan sebagian umurnya, dimohonkan kepada Allah untuk diberikan kepada cucunya namanya Daud. Ya. Nah, setelah itu kisahnya tadi mirip gitu. Dikatakan bahwa ketika 1000 dikurangi 40 itu berapa jadinya? 1000 dikurangi 40, 960, Ustaz. Kan ketika di umur 940 itu mau diwafatkan. Lalu 940 atau 960, Ustaz? Oh ya, 960. Ketika di umur 960 kan mau diwafatkan. Nabi Adam bertanya, "Loh, kan masih ada 40 tahun lagi." Nah, malaikat karena tidak tahu kembali ke Allah. Ya Allah, kata Adam masih ada 40 tahun lagi sebelum diwafatkan. Lalu kata Allah, lah katanya kemarin diberikan, kata Nabi Adam diberikan kepada cucunya. Nah, sejak itu anak cucu Nabi Adam sampai kita itu kadang terjadi yang pernah diucapkan itu dia lupa. Nah, sekarang kita pernah lupa dengan yang pernah kita ucapkan? Sering, Ustaz. Berarti kita selalu. Berarti kita ini anak cucunya Nabi Adam. Karena sejak itu seluruh dari anak cucu Nabi Adam akan pernah mengalami seperti itu. Loh, emang Nabi Muhammad juga pernah berarti itu? Ya pernah dong. Ya, makanya ketika Nabi Adam diceritakan tadi seperti itu, yang bercerita tetap juga Nabi Muhammad. Karena kita dapatnya dari siapa kalau tidak dari Nabi Muhammad. Jadi begitu ceritanya sama. Nah, makanya kalau kita ilmui tadi, orang itu bukan sudah ditakdirkan kematiannya. Karena kita tidak tahu takdir kematian itu kapan. Ya. Tapi ketika malaikat itu atau bukan malaikat, ketika Allah memberikan misalnya mimpi atau apa-apa yang itu belum jelas kepastiannya,
dia merasa dengan sedekah itu akhirnya tidak jadi mati. Oh, bisa jadi begitu. Jadi begitu. Sebab kita tidak ada, Nabi Muhammad juga tidak tahu kepastiannya tentang kematian itu. Hanya ketika malaikat maut itu sudah berada betul-betul di hadapannya, ya, nafas itu sudah ada di kerongkongan ini, hatta idza balaghatil hulqum, lalu nanti ketika sudah tinggal tuk gitu, wa antum hina idzin tanzurun, saat itulah manusia itu melihat apa yang akan didapatkan setelah itu. Maka dia tidak bisa, sebentar, kalau begitu aku sujud dulu lah, sebentar, jangan dicabut. Tidak bisa. Kalau sudah diperlihatkan itu, berarti tinggal selesai. Maka dia menyesal. Supaya tidak menyesal, itulah pentingnya kita menjaga, memanage, mengatur niat kita. Sehingga ketika dicabut, niatnya pada posisi baik dan tidak menyesal. Itu cerita tadi. Ya. Gitu, Kindi. Yakin. Baik, anak-anakku sekalian, ya, nanti kita sambung lagi dalam perbincangan. Jangan lupa, Zidan dibagi ya, sudah semuanya ambil filenya itu tadi, ya. Baik, sudah kok, untuk hari ini kita kasih kok. Cukupkan sekian dulu. Kita akhiri dulu dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, hadanallahu hayakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz, dimatikan dulu recordannya Ustaz. Oh iya. Di titik 3 nanti di stop recording Ustaz. Kalau tadi kan start. Oh iya, terima kasih nak. Ya. Iya Ustaz.